Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, subuh ini kita masih meneruskan pengajian kita pada subuh yang lalu, yaitu ada 4 wasiat Nabi kepada Abu Dzar. Yang pertama, jaddidis safina fa innal bahra amiq. Perbaikilah kapalmu, perbaharuilah kapalmu, karena akan melalui laut yang sangat dalam. Yang kedua, wa khidhil zat kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyakkanlah bekalmu karena perjalananmu sangat jauh. Jadi subuh yang lalu kita sudah sampai pada yang nomor 2. Perbanyakkanlah bekal karena perjalanan kita sangat jauh. Sudah di dunia ini akan masuk alam barzah, alam hisab, alam mahsyar sampai yang terakhir. Perlu bekal yang banyak. Apa bekal yang banyak? Amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini ada 2 sifatnya. Ada ibadah namanya muqayyadah, ada satu lagi namanya mutlaqah. Ada ibadah yang sudah ditentukan aturannya, ada yang tidak ditentukan aturannya. Banyak ibadah ini. Termasuk kita zikir itu ibadah. Baca Quran itu ibadah. Cuman jangan nak ngejar banyaknya tapi bacaannya salah. Sebab ada saya dengar, bukan di sini, dia baca tasbih zikir sesudah salat. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa dah dia bacanya? Kalau pendengaran saya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak ngejar banyaknya tapi salah. Tulisan Allah itu ada 2 harakat, Allahu. Tidak boleh dibaca Allahu, Allahu. Ini enggak, mari subhanallahnya salah, Allahnya salah. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa yang dibaca? Nak ngejar banyak tapi salah. Lebih baik buat lambat-lambat sebenarnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini tak? Subhanallah, 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 subhanallah. Salah itu bukan keliru, salah. Bukan keliru, salah. Jadi saya katakan tadi, bacanya sedikit asal benar daripada banyak tapi salah. Dari subhanallah sampai takbir. Kalau dia nak cepat, alhamdulillahi, 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 alhamdulillah, alhamdulillahi. Kalau dia nyambung, alhamdulillahi, 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 alhamdulillah, baru betul itu. Kalau nak berhenti, subhanallah, berhenti. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau nyambung, huruf terakhir itu hidup. Alhamdulillahi, 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 alhamdulillah. Ada pas. Indah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa dia dibaca? Pernah ada dengar itu? Kalau sini tak apa lain itu. Begitu juga Allah Akbar. Allahu tulisannya 2 harakat, Allah 2 harakat, hu-nya pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ru itu hidup. Kalau dia terus, kecuali dia stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nyambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan azan.
Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan dibaca Allahu akbar Allah. Salah dia baca. Kecuali dia stop. Allahu akbar, Allahu akbar. Betul itu. Tapi kalau dia nyambung Allahu akbar, Allahu akbar. Termasuk juga tahlil saya dengar. Pertama itu agak lampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Haram baca itu. Yang panjang itu la yang pertama itu panjang. Menurut ilmu nahu, menurut ilmu tajwid, la itu mad jaiz. La wong azan. La ilaha illallah. La yang pertama itu panjang, bukan la yang kedua. La ilaha illallah. Kadang-kadang aku dengar la yang kedua itu yang panjang. La ilaha illallah. Terbalik. La yang pertama itu panjang, itu hukumnya mad jaiz dalam ilmu tajwid. La ilaha illallah. Itu baru betul itu. Jauh pak bedanya. Kalau baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau la dibacanya pendek, itu namanya lam qasam, lam sumpah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa artinya? Demi ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau dia baca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau lam itu dibaca pendek, demi ada Allah, demi ada Tuhan, illallah, selain daripada Allah. Maka saya katakan tadi haram. Jadi ibadah ini, yang kedua ini, perbanyakkanlah bekal, banyakkanlah ibadah. Termasuk baca Quran itu ibadah, zikir itu ibadah, bacanya yang benar. Baca Quran sedikit asal benar daripada banyak tapi salah. Termasuk zikir. Umpamanya sudah waktu nilai singkat, ya sudah dosa. Sampai tadi baik Allah minta salam, kenapa? Nak ceramah. Ini kan. Jadi saya nyambung pertemuan yang lalu, perbanyakkanlah bekal tapi yang benar. Solat itu yang benar. Ibadah-ibadah lain yang benar. Kalau saya Pak, memimpin tahlil itu saya istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selama orang itu baca tahlil, aku baca astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Minta ampun pada Allah. Salah bacanya. Di mana-mana saya dengar. Pertama gigi 1, gigi 2, gigi 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikat gigi 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 3. La ilaha illallah, la ilaha. Lah dia nak pakai gigi-gigi langsung panas terus. Jadi ibadah itu ibadah yang benar. Baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah yang benar. Kemudian kita teruskan yang ketiga, pesan Nabi. Pesan Nabi yang ketiga, wa haffifal hilma fa innal aqibata kanud. Pesan Nabi yang ketiga, ringankanlah beban. Karena lereng bukit sulit dilalui. Kita nak melewati lereng bukit.
Ringankan beban supaya kita tidak nyampak di lereng bukit. Kalau yang kedua tadi, perbanyakkanlah bekal. Sekarang ringankanlah beban bawaan. Karena lereng bukit sulit dilalui. Apa maksudnya? Untuk melalui perjalanan yang jauh dan melalui lereng bukit, jangan banyak beban. Buangkanlah beban supaya mulus dalam perjalanan. Apa maksudnya? Segera minta ampun dan minta maaf. Minta ampun pada Allah, minta maaf sesama manusia. Supaya melalui jalan itu lempang, tidak ada beban lagi. Minta ampun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, semua anak cucu Adam, semua manusia punya kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, orang yang bertobat. Makanya orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak punya salah dan dosa. Orang yang baik, orang yang terlanjur buat salah, terlanjur buat dosa, dia minta ampun pada Allah. Itulah orang yang baik. Dia menyadari, sudah menyadari, dia menyesal perbuatannya itu. Sudah dia menyesal, baru minta ampun pada Allah. Di urutannya, sadar, nyesal, minta ampun. Makanya kadang-kadang orang ibadah itu dengan dihayatinya ayat yang dibaca hampir nak nangis. Kenapa dia menyadari dan menghayati ayat itu? Apalagi ayat membicarakan tentang neraka. Saya ulang lagi, manusia yang baik adalah manusia yang terlanjur buat salah dan dosa, lalu dia bertobat pada Allah. Nabi Muhammad itu berapa kali zikirnya satu hari? Ada hadis mengatakan 100 kali Nabi Muhammad zikir, minta ampun. Ada hadis yang lain mengatakan 70 kali minta ampun pada Allah. Padahal Nabi Muhammad itu orang yang maksum. Orang yang maksum. Sudah dijamin akan masuk surga. Istighfar 100 kali sehari. Kita berapa kali istighfar? Sudah sholat 3 kali. 5 waktu 5 kali 3 15. Nabi Muhammad 100 ada mengatakan 70 kali dalam hadis. Kenapa? Wujud kita tak kata salah. Aku ni tak kata salah. Berbuat jahat tidak. Kalau perbuatan kita baik, mungkin perkataan tidak benar. Perbuatan tidak ada dosa, mungkin ngomongnya tidak benar. Apalagi zaman sekarang. HP itu bisa mendatangkan ibadah, bisa mendatangkan dosa. HP. Nah, kalau bisa HP kita itu menebarkan kebaikan. Begitu dibuka, baca, woi bagus ini. Ini ceramah Pak Somad. Budaya di share. Ibadah, dapat pahala. Jadi kalau lu mengerti isi HP, jangan di-share. Dosa. Kalau itu tahu itu perbuatan dosa, kita share pada orang lain, kita berdosa. Jangan di-share, jangan dikirim pada orang lain kalau kita tidak mengerti.
Apalagi zaman politik ini. Tahun politik. Ya kalau tak ngerti ya diam baik. Jengok, diam baik. Ya, ada ke jengok tak ngerti, share, dikit-dikit share. 75% WA itu hoax. 75%. Jadi kata menyebarkan bohong, kita juga berdosa. Tengok dulu lah. Kalau tak ngerti ya, diam ke baik. Nah, perbuatan kita benar, mungkin mata kita tidak benar, ya. Perkataan kita tidak benar. Kadang-kadang terlanjur ngomong kuwong. Astagfirullahaladzim. Nak mak mana kalau perbuatan kita benar, ngomong kita benar, ketiga, mungkin hati kita tidak benar. Mungkin hati kita tidak benar. Tak berdetak dengan kuwong dalam hati, itu tidak benar. Makanya dianjurkan oleh Nabi banyak-banyak istighfar. Kalau perbuatan kita benar, mungkin perkataan tidak benar. Kalau perbuatan kita benar, perkataan kita benar, mungkin hati kita tidak benar. Sebab di awal pengajian kita itu, perbaikilah hatimu. Karena hati itu akan mengiringi kehidupan dunia ini. Mau selamat atau tidak menempuh kehidupan dunia ini tergantung dengan hati. Kalau hatinya baik, orang itu baik, masyarakat akan baik. Kenapa? Tergantung dengan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kita segera minta ampun. Sebab kita hidup ni Pak tak tahu. Tak tahu kapan kita akan meninggal dunia, tak tahu. Tak katik manusia yang bisa menentukan kapan dia meninggal dunia, tak ada yang tahu. Itu ilmu Allah. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34 ada 5 macam ilmu Allah yang tak bisa dikuasai oleh manusia. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Cuma menurut ilmuwan, hitung tahun sekian akan jadi kiamat. Itu ilmu manusia. Tak kata yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, tentang turunnya hujan. Istighatsah, berdoa, minta hujan, tak hujan. Dipancing pakai helikopter, tak hujan. Itu ilmu Allah. Kalau orang dusun, kalau musim berkebun, nanam padi, kapan mulainya? Apabila bulan ujungnya ber musim hujan. September, Oktober, November, Desember. Ember penuh galon. Mulai nanam padi. Sekarang mana? Di mana-mana Pak. Isi minta hujan. Solat minta hujan. Itu hak Allah. Kadang-kadang kita kalau bekerja dulu, nak pergi kantor, bermotor, gelap hujan. Akhir tukar pakaian nak hujan. Sudah tukar pakaian terang. Ilmu Allah. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Tanyakan pada dokter spesialis bidan. Anakku ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Lahir bukan laki-laki. Pengalaman saya dapat cucu, ibunya dokter. Rumah sakit perempuan. Lahir laki-laki. Hak Allah. Ilmu Allah. Yang keempat, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan.
Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apa yang kita kerjakan besok. Rencana boleh, kepastian tidak boleh. Besok nak berangkat Jakarta jam 9. Datang ke bandara, pesawat dah terbang. Tak jadi terbang. Ada kejadian di Palembang kan? Tahu-tahunya berita pesawat itu nancap ke laut. Selamatlah orang yang belum berangkat. Diselisihkan Allah, takdirnya diselisihkan Allah. Ditakdir, diselisihkan sehingga dia selamat. Makanya kalau orang undang, kita jawab insya-Allah. Insya-Allah Pak Bu jangan main-main. Sebab zaman sekarang kalau jawab insya-Allah tak akan datang begitu. Apa kabar jawabannya tadi? Kata mama itu insya-Allah, tak akan datang. Kenapa? Sering mempermainkan insya-Allah. Insya-Allah jangan main-main. Sudah menyebut nama Allah. Kalau tak datang, ngomong ke baik. Ngomong ke bapak kamu, aku tolong doa ke baik. Aku ini. Sudah. Jangan sebut insya-Allah. Akhirnya insya-Allah orang tak percaya. Insya-Allah itu pasti datang, kecuali uzur. Kalau ya, belum tentu. Kalau payu, belum tentu. InsyaAllah pasti datang, kecuali uzur. Nah, akibat selalu mempermainkan insyaAllah, kalau kita ngundang orang jawab insyaAllah, akhirnya tak datang. Jangan main, jemput nama Allah itu. Ini di mana-mana pendatang. Ya, insyaAllah. Ada datang. Yang kelima, nah ini yang kelima. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan dia meninggal dunia, di bumi mana dikuburkan. Allahu Akbar. Kita sedang berada di Palembang. Apa pasti kuburan di Palembang? Allahu Akbar. Siapa tahu dah naik pesawat nancap ke laut. Siapa tahu dah nyebrang Sungai Musi, Karam, buaya datang. Wallahu a'lam. Makanya yang ketiga ini selalu minta ampun dan minta maaf sesama umat manusia. Kenapa? Karena kita akan melalui lereng bukit yang sulit dilalui. Nah, kalau dosa tidak ada lagi, sangkutan pada manusia tidak ada lagi, lempang dalam perjalanan, tidak ada beban. Nah, oleh karena itulah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah, kata Allah, segeralah minta ampun kepada Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Segera minta ampun pada Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan, manusia orang yang beriman itu, kita ini seperti pedagang. Kita ini seperti pedagang. Kadang-kadang pedagang itu untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi gitu. Orang berdagang, habis tahun tutup buku. Aku ni tahun ini untung perugi. Modal umpamanya 1 miliar. Tutup buku, tinggal 800. Artinya rugi. Lah makan modal.
Mana caranya kalau kita sudah makan modal rugi? Buka usaha lain untuk nutup modal yang pakai ini. Selama ini jual pempek model, ditambah lagi model untuk nutup kerugian. Nah, orang yang beriman sekarang kita maco diri. Aku ni untung perugi. Solat saja kita baca. Ini kata Imam Ghazali. Umur saya ini umpamanya 60. Saya mulai solat nian dak tinggal umur 25 tahun. Baleng umur 15. Berarti 10 tahun dak solat. Cara ngitung matematik. Baru solat, belum dosa yang lain. 10 tahun dak solat. Mana caranya? Buka usaha lain. Apa usahanya? Banyak-banyak laksanakan ibadah-ibadah yang sunat. Ibadah-ibadah yang sunat itulah akan menutup kesalahan-kesalahan yang terlalu. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kata Allah, kebaikan-kebaikan itu akan menutup kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Buka usaha lain, perbanyak amal soleh, ibadah-ibadah yang sunat. Inilah majlis taklim kan? Mencari ilmu ini termasuk ibadah. Ini juga akan menutup kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Berbanyak amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Segera mendapatkan ampunan dari Allah, segera untuk mendapatkan surga yang disediakan Allah seluas langit dan bumi. Artinya kita masuk surga itu masuk surga yang luas. Jangan langsung literally surga itu seperti ini, langit dan bumi. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surga yang luas. Nah, siapa itu? Mu'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang takwa itulah akan dijamin oleh Allah, ditolong oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, kalau kita terlanjur berbuat dosa apapun, sebesar apapun dosa yang terlanjur kita perbuat, kalau kita betul-betul tobat pada Allah, insya Allah tobatnya diterima Allah, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini syarat tobat. Dan apabila mereka terlanjur berbuat keji atau terlanjur berbuat zalim terhadap diri sendiri. Mungkin sudah saya jelaskan apa perbedaan perbuatan keji dengan zalim terhadap diri sendiri. Menurut sebagian ahli tafsir mengatakan, perbuatan keji itu perbuatan maksiat yang kita lakukan melibatkan orang lain. Perbuatan maksiat, perbuatan haram yang kita lakukan melibatkan orang lain. Banyak bunuh orang, mukul,
berjudi, tak mungkin berjudi dewek. Mencuri, tak boleh ke mencuri duit dewek. Perbuatan maksiat yang melibatkan orang lain. Banyak. Atau zalim terhadap diri sendiri. Apa zalim terhadap diri sendiri? Perbuatan maksiat yang kita lakukan tidak melibatkan orang lain. Dikerjakan kita sendiri, resikonya kita dewek. Apa kira-kira? Oh, lagi muda, pernah minum mabuk-mabukan. Lagi muda. Kalau maco, alang banyak dosa. Pernah minum mabuk-mabukan. Kalau Pak Haji Ismail yang minum, Pak Haji Ismail yang mabuk. Bukan kita yang mabuk. Perbuatan maksiat yang kita lakukan tidak melibatkan orang lain, resikonya kita dewek. Solat. Kalau si A yang tidak solat, si A yang berdosa. Tidak mungkin yang lain berdosa. Si A yang berdosa. Sekarang kita baca. Ada tak perbuatan keji? Ada tak zalim terhadap diri sendiri? Setelah kita baca ada. Perbuatan keji ada, saya lakukan. Zalim terhadap diri sendiri ada. Sampai sekarang. Bagaimana caranya? Zakarullah. Cara taubat. Zikirlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Ingat. Zikir itu artinya ingat. Jadi kalau ada orang zikir tak ingat, bukan dia zikir. Ada ajaran bukan di Palembang, ajaran suluk. Ajaran suluk. Begitu dia tahlil, tak ingat. Kapan dia itu duduk sini, akhirnya duduk situ lah. Tak ingat. Itu bukan zikir. Zikir itu artinya ingat. Kalau menurut Sayyid Sabit dalam buku Fiqh Sunnah, zikir bil qawli, zikir bil fi'li, zikir bil qalbi. Ada orang ingat dengan ucapan, ingat dengan perbuatan, ingat di hati. Nah, zikir dalam kaitan ini ingat pada Allah. Kenapa? Karena pernah berbuat keji, pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri, ingat. Kalau dia ingat pada Allah, akan menyesal. Nyesal perbuatan itu nyesal. Dia kata dia nyesal terdahulu, nyesal dia kemudian, baru nyesal. Mak mana caranya? Cara nyesal itu. Makanya di dalam Al-Quran, saya lupa surahnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahum mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Nanti turun malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Waktu kita sakarat kaget, datang malaikat. Hei hamba Allah yang sudah beriman dan tobat pada Allah. Wa la takhafu wa la tahzanu. Kata mereka, jangan takut, jangan bersedih hati. Takut Pak, ke depan kalau takut. Nah, lakoma kan.
takut gitu ke depan. Nak menghadapi kematian ini takut. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Kalau sedih itu mengingat peristiwa yang lalu. Sedih ini anakku. Sekian tahun yang lalu gawe ini sedih. Kata mereka, jangan takut menghadapi ke depan, jangan sedih mengingat peristiwa yang lalu. Karena engkau sudah iman istiqamah, beriman dan bertobat kepada Allah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kata mereka, surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi, sebesar apapun dosa kita, kalau kita betul-betul tobat pada Allah, insya Allah tobatnya terima Allah, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya tobat itu minta ampun, laksanakan kewajiban dulu, baru minta. Jangan minta terus ibadah idah. Minta apapun, minta rezeki, minta ampun, minta macam-macam, ibadahlah dulu. Kenapa? Kita sudah berjanji pada Allah. Setiap kali sholat, baca surah Al-Fatihah. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ terkandung akidah, ibadah, akhlak. Iyyaka akidah, hanya pada Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan ya Allah kecuali Engkau. Akidah, iyyaka. Tak bisa iyyaka saja kalau tidak na'budu. Apa na'budu? Ibadah. Bergandeng dia. Akidah, ibadah. Iman, Islam. Bergandeng. Tidak bisa iyyaka kalau tidak na'budu. Tidak bisa ibadah kalau tidak ada iman. Bergandeng dia. Iyyaka na'budu. Hanya pada Engkau ya Allah kami menyembah. Baru wa iyyaka nasta'in. Dan pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Menurut As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir mengatakan, pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ terkandung akidah, ibadah, akhlak. Orang yang punya akhlak yang baik minta laksanakan kewajiban, laksanakan tugas dari Allah, baru minta. Jangan terbalik. Ya, ada orang terbalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Contoh, ada saya dengar. Ayo Pak, sholat Pak. Sholat apa Pak sekalian? Sholat Jumat. Astagfirullahaladzim. Hari Jumat. Tolong Pak Zakaria, karung kepada dulu minta karung. Kapan tanya ngapo Pak? Aku belum khusyuk nih ya ibadah. Kalau rumah ini selesai, dah bangun rumah kan? Anaklah selesai kalau kuliah, nah mudah-mudahan aku baca ibadah. Kaki rumah belum selesai, anak belum selesai, datang Israel. Belum selesai rumah, anak selesai, Israel. Nah, kenapa? Ayat itu diputar. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta selesai dulu, rumah selesai, anak selesai, baru ibadah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Laksanakan iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in. Sebab Israel datang ni tak tahu. Ibu-ibu pengajian tu sering bernyanyi Selimut Putih. Bila Israel datang memanggil, badan terbujur di pembaringan. Tererereng. Ibu-ibu penyanyi itu dakwah. Dakwah melalui seni. Ingat-ingat kaki Israel datang. Jadi ibu-ibu penyanyi Selimut Putih itu dakwah melalui seni. Ingatkan, awas kaki Israel datang. Israel datang belum siap. Alamat sengsara dunia, sengsara akhirat. Kita siap. Kapan saja Israel datang, siap. Tak takut.
Oleh karena itu yang kedua, supaya kita mulus dalam perjalanan, bekal sudah banyak, beban tinggalkan. Segera bertobat. Segera minta ampun kalau ada salah. Dan sesama manusia kita selesaikan. Saling maaf memaaf. Di dalam Al-Quran ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas, manusia yang memaafkan pada orang lain, saling maaf memaafkan. Nah memang berat Pak. Kalau minta maaf mudah, yang berat itu memberikan maaf. Makanya kata Nabi, orang yang baik itu orang bersalah pada kita, dia boleh minta maaf, kita sudah memberikan maaf. Nah ini berat. Orang yang minta maaf, tiada maaf bagimu. Pada orang yang minta maaf. Makanya di dalam Al-Quran di antaranya orang takwa itu wal afina anin nas, orang yang memberi maaf pada orang lain, saling maaf memaafkan. Nah, kalau dengan Allah sudah kita minta ampun, hubungan dengan manusia sudah selesai, mulus dalam perjalanan. Sebab pada hari kiamat nanti, mungkin sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad pernah bertanya pada para sahabat, "Atadrunal muflisu min ummati?" Kata Nabi, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara umatku yang pailit? Tahukah saudara-saudara umatku yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, umat yang bangkrut itu tidak punya harta, tidak punya perhiasan, bangkrut." Kata Nabi, saudara-saudara keliru. Umatku yang bangkrut, masuk gitu artinya umatku. Umatku yang bangkrut pada hari kiamat. Nanti dia banyak bawa pahala. Ditegakkan di tengah-tengah pada hari kiamat, diumumkan oleh malaikat, siapa yang ada sangkutan pada orang ini, sekarang silakan tuntut. Datang. Dia di dunia pernah minjam duit padaku, sampai mati dia tidak bayar. Sekarang saya tuntut. Murai Pak berkurang. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana caranya? Di dunia ada Pak berutang tidak bayar, sekarang dia tuntut. Apa kata Allah nanti? Ambil pahalanya, berikan kepada orang yang punya hutang. Murai berkurang. Banyak yang nuntut. Kenapa? Di dunia belum diselesaikan persoalan-persoalan di antara manusia. Akhirnya habis. Kalau habis sudah masuk neraka. Artinya tidak cukup Pak Bu kita hablu minallah saja kalau meremehkan hablu minanas. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112, Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa suatu kehinaan kata Allah di mana saja Anda berada, kecuali mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama umat manusia. Lengkap, hablu minallahnya bagus, hablu minan nasnya bagus. Insyaallah mulus. Dengan Allah sudah beribadah, dengan Allah sudah minta ampun kalau ada salah, dengan manusia berbuat baik, ada salah saling maaf, mulus dalam perjalanan. Sebab ada orang rajin ibadahnya, solatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, itu baru beriman, belum mukmin. Kenapa Pak kamu sholat? Perintah Allah. Saya beriman pada Allah. Bagus. Tapi dengan tetangga tidak bagus. Begitu nak meninggal dunia, ada sangkutan belum diselesaikan, tunggu kaki hari kiamat. Beriman lebih mudah daripada mukmin.
Laksanakan perintah Allah. Hablum minallah. Apa hubungan dengan Allah? Cuma dua, Pak. Kalau kita mau kontak dengan Allah, laksanakan dua. Iman, ibadah khususnya. Laksanakan iman, rukun imannya lengkap. Ibadah khususnya, rukun Islamnya lengkap. Kontaklah hubungan dengan Allah. Iman, ibadah khususnya. Kontak hubungan dengan Allah. Akidah Islamnya. Iman, ibadah. Kontak dengan Allah. Rukun imannya benar, rukun Islamnya sempurna, kontaklah dengan Allah. Lah mukmin ni apa belum? Baru beriman. Belum mukmin. Mukmin itu apa, Pak Zakaria? Mukmin itu orang yang melaksanakan ajaran Islam secara kafah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang mukmin. Maka saya katakan tadi, menjadi orang beriman mudah daripada menjadi orang mukmin. Pernah saya sampaikan, ilustrasikan orang bernyanyi dengan penyanyi. Orang bernyanyi belum tentu dia penyanyi. Tapi kalau dia sudah penyanyi, jelas dia bisa bernyanyi. Orang beriman belum tentu dia mukmin. Kalau dia sudah mukmin, jelas orang itu beriman. Sulit. Makanya yang ketiga ini kita selesaikan. Supaya tidak menyesal di kemudian hari nanti. Ada dosa dengan Allah, segera bertobat. Jangan manusia ditangguhkan dulu. Allah belum memberikan ampunan sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan di antara sesama umat manusia. Kalau dengan Allah itu mudah, langsung. Tapi dengan manusia tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu yang ketiga pesan Nabi. Artinya minta ampunlah dengan Allah, minta maaflah sesama umat manusia, supaya perjalanan kita lempang. Bekal sudah banyak, dah katik beban, mulus dalam perjalanan. Lalu yang keempat pesan Nabi. Yang keempat pesan Nabi, wahlisil amal fa innal naqalu basirun. Pesan Nabi yang keempat, ikhlaslah beramal, karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Ikhlas. Allah Maha teliti, kata Nabi. Makanya kalau kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pak, Bu, dalam ayat ini ada dua perintah takwa. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ittaqullah wattaqullah. Tak cukup ittaqullah saja, wattaqullah. Tak ketemu dengan ayat lain. Satu ayat dua perintah takwa. Pertama Allah mengatakan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa maksudnya? Ada dua perintah takwa ini. Saya baca dalam tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan kita hidup di dunia ini harus berhati-hati. Kenapa? Allah sangat teliti apa yang kita perbuat di dunia ini. Allah Maha teliti. Makanya pesan Nabi yang keempat ini, beramallah dengan ikhlas, karena Allah sangat teliti. Kalau dengan manusia, hajak baik kita ngelibui.
Tapi Allah sangat teliti. Dinilai dari hati. Menilai orang itu baik atau tidak ya. Kalau gitu kan. Woi, baik ni awak tu nak bersedekah terus. Berinfak. Apa baik orang tu? Belum. Selidiki rumahnya, rumah tangga. Kadang-kadang baik di luar, di rumahnya dia baik. Contoh mudah. Kalau anak nak jajan, nak sekolah, pelit. Tapi dengan kawannya, royal. Itu kelihatan manusia. Kalau istrinya belanja, pelit. Tapi makan di luar, berpaya-paya dengan kawan. Tak bisa dilihat dari luar. Selidiki rumah tangganya. Kalau rumah tangganya baik, insya Allah dengan tetangganya baik. Itu menurut nilai manusia. Allah sangat teliti. Allah sangat teliti. Makanya pesan Nabi yang terakhir, perbaharuilah kapalmu, perbaharui hatimu. Allah sangat teliti. Belum ada Pak itu. Royal di luar, di rumah pelit. Ada itu. Mudah-mudahan bapak-bapak sini tidak ada tempat lain. Oh, dengan itu royalnya makan bersama. Tapi kalau di rumah cukup air asin baik. Ini kan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu buku, Alamatul Qabul al-ikhlas. Tanda amal yang diterima Allah, ikhlas. Nah, ikhlas ini saya katakan tadi ya. Hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Hebat sedekahnya. Tapi mungkin bukan karena Allah. Apalagi tahun politik ini. Mulai pernah saya ceramah, 2 kali saya ceramah. Datang. Pak, apa itu? Sarung. Sarung. Diberinya sarung. Kapan temu lagi? Pemilu akan datang. Sarung cuma untuk 5 tahun. Datang ke mana? Datang ke mushola. Kenapa? Nak calon. Artinya bukan karena Allah itu. Bukan karena Allah. Nah, kalau karena Allah, musim nak calon datang, nak calon datang. Ini kapan muncul? Nak minta pilih. Cukup 1 karung, 1 sarung. Hai, pikir dulu gitu. Lemak kalau dia sudah pilih, ingat pada kita ibadah. Ini hilang. Serta nomor HP-nya tak lagi. Nah, ini ikhlas. Kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, apa saja yang kita lakukan, Pak, Bu, amal kita ikhlas, ibadah kita ikhlas, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Kalaupun dunia ada dapat, jelas akhirat dapat. Saya bersedekah ini ikhlas dengan Allah. Insya Allah dunia dapat balasannya. Kalau dunia ada dapat, pasti di akhirat dapat. Tapi kalau kita bersedekah, beribadah tidak ikhlas karena pamer, mendingan dunia dapat. Kaki dunia ada dapat, jelas akhirat tidak dapat. Jadi ruginya kalau kita beramal, beribadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Kalaupun dunia ada dapat, jelas akhirat dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Kurang 5 menit, jam 6. Kita tutup sama-sama menadahkan tangan, munajat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala